Yang ketiga tentang kata Allah dibuang ke tong sampah. Coba teman-teman, yang kata Allah dibuang ke tong sampah, tahu nggak sebabnya? Jalan ceritanya. Ini karena banyak orang ini suka motong-motong ini teman-teman. Ya nanti ini juga bakal dipotong-potong, tahu saya. Kata Allah itu ceritanya kenapa kok dibuang ke tong sampah? Gini, seandainya LAI menerjemahkan ulang Alkitab kita ini, sebaiknya kata Allah itu memang dibuang ke tong sampah. Kenapa? Ada sebabnya. Karena kata Allah itu sering membawa orang-orang Islam berpikir bahwa itu adalah Allah. Oh, ketika dia membaca di dalam Injil, lalu semalam-malaman Yesus sujud dan berdoa kepada Allah. Dibaca sama Juma. Nih Ten, Yesus berdoa kepada Allah. Nah, berdoa kepada Allah Ten. Masa kamu nggak mau Yesus aja berdoa kepada Allah? Ini sering dipakai untuk menyesatkan orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa. Saya kasih contohnya. Hari ini kita puaskan ya. Hari ini kita puaskan. Nih. Bentar. Lukas 6 ayat yang ke-12. Jadi biar kalian ini nanti kalau debat sama Rudi, kalian tahu. Jangan kalian debat sama Rudi, kalian pun nggak tahu yang. Lukas 6 pasal yang ke-12. Perhatikan. Ini yang sering dibawa Juma. Biar kalian tahu. Saya ini tahu teman-teman bagaimana orang-orang Islam itu menyesatkan orang-orang Kristen yang awam. Perhatikan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nih, ini dibawa sama Yusuf PI, sama Juma, sama Rifa. Ke orang-orang Kristen yang unyu-unyu. Nih loh, nih. Jadi jangan kalian kira ya adik kalian yang masih kelas 6 SD, anak kalian yang masih kelas 2 SMP, yang gak pernah baca Alkitab, yang kerjanya main game terus, dibawa kayak begini nih sama mereka ini. Perhatikan nih. Kamu orang Kristen kan nak? Iya. Umur berapa nak? Umur 12 tahun. Nih nak, lihat nih. Yesus ke bukit berdoa. Dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Ayo nak, masuk Islam nak. Ayo sama seperti Yesus yuk, berdoa kepada Allah. Ini cara mereka menyesatnya. Makanya saya bilang, besok-besok saya tahu LAI itu tidak bermaksud bahwa Allah ini Allahnya orang Islam. Saya tahu. Tahu saya maksudnya. Ngerti saya bahwa Allah ini bukan Allah, ngerti. Tetapi itu sering digunakan oleh orang-orang Muslim untuk menyesatkan anak-anak. Makanya saya bilang seandainya besok diterjemahkan ulang, buang aja kata Allah ini ke tong sampah. Itu yang saya bilang. Karena ini sering menimbulkan perdebatan. Kata orang Islam ini Allah, kata kita ini Allah. Ini bukan Allah, ini Allah. Cuman mereka nggak bakal bisa baca ini. Coba kau suruh baca ini, dibaca Allah terus nanti. Itu loh. Dan ada sebenarnya Alkitab yang gak ada kata itu. Coba kau pergi ke gereja HKBP, pergi kau ke HKBP. Kau cari kata Allah di Bibelnya orang itu, yang kitabnya masih 1 Musa 1, 1 Musa 2 itu. Musa 1, Musa 2 itu. Namanya Bibel kalau kata orang Batak di HKBP. Dimulana di toppa de batama langit dohotanoon. Itu zaman kita marliturgi dulu kan. Karena saya ke HKBP waktu kecil. Waktu kecil saya di HKBP. Dimulana di toppa de batama. Di situ nggak ada kata Allah. Kata Allah nggak ada di situ. Berarti HKBP sesat. Saya ngomong tuh pahami dulu sih konteks saya ngomong itu loh. Jangan kalian nontonnya sambil begini-begini. Udah bangun tadi ngomong apa?
teman-teman lihat video saya itu ya, maksud saya itu apa gitu loh. Oke? Begitu teman-teman. Ya. Jadi pertama, kata Allah di dalam Alkitab LAI bukan merujuk kepada Allahnya orang Islam. Hanya saja pada prakteknya di lapangan, kata Allah itu sering dipahami, sering disalahpahami, dan juga sering dipakai untuk menyesatkan bahwa itu katanya adalah Allahnya orang Islam. Maka untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang buruk seperti itu, untuk menghindari hal-hal yang menyesatkan seperti itu, alangkah lebih baiknya besok kalau menerjemahkan kata itu dipakai saja bahasa Ibrani, Elohim, biar kita punya kosakata baru. Begitu. Karena motonya LAI kan menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa harus menggunakan istilah-istilah yang Arabik di situ? Karena saya ngerti maksudnya LAI adalah menggunakan bahasa-bahasa yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Iya, kalau maksudnya LAI itu seperti itu bagus kalau dipahami. Kan nggak semua orang paham. Seperti itu. Ya. Biar si Juma tidak lagi ribut. Kalau di situ tidak ada Elohim lagi, maka tuduhan-tuduhan kitabnya Juma itu nggak tahu menyasar ke siapa. Begitu loh. Yesus anak Elohim. Engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Terus Al-Quran bilang, laqad kafara lazina qalu. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Isa anak Allah. Siapa yang ngomong Isa anak Allah? Nggak ada orang Kristen, ini anak Elohim, bukan anak Allah. Nah, nanti itu kerjaan Juma nyari siapa orang yang ngomong. Ya, kerjaan Juma seperti itu nanti. Kamu ngomong nggak bahwa Yesus anak Allah? Enggak, saya nggak kenal siapa itu Allah. Akhirnya setelah dia nyari nggak ada, maka dia mempertanyakan isi Qur'annya. Telah kafir orang-orang yang berkata Isa anak Allah. Siapa ini umat yang berkata Isa anak Allah? Nanti Juma pening sendiri nyari kaum tersebut siapa. Gitu ya.